Salam sejahtera bagi kita semua, khususnya para orang tua murid TK Kasih Anak Bangsa. Hari ini saya akan memberikan panduan supaya orang tua dapat membaca dan memahami perkembangan putra-putrinya melalui rapot TK Kasih Anak Bangsa. Pertama, saya akan menjelaskan tentang penilaian di dalam rapot TK Kasih Anak Bangsa, yaitu ada 4 nilai. Yang pertama adalah BB, itu artinya belum berkembang. Yang kedua MB, artinya mulai berkembang. Yang ketiga adalah BSH, artinya berkembang sesuai harapan. Dan yang keempat, yang tertinggi adalah BSB, artinya berkembang sangat baik. Apa yang dimaksud dengan belum berkembang atau BB? Yaitu anak belum bisa mengikuti semua kegiatan yang diberikan oleh guru. Kemudian mulai berkembang atau MB itu adalah anak sudah dapat melakukan kegiatan seperti yang diarahkan atau diperintahkan oleh guru atau pendidik, namun masih dibantu oleh orang lain, bisa guru, orang tua, dan lain sebagainya. Berikutnya adalah berkembang sesuai harapan atau disingkat dengan BSH. Artinya anak bisa melakukan seperti apa yang diperintahkan oleh guru atau pendidik tanpa dibantu. Kemudian yang terakhir adalah berkembang sangat baik atau disingkat dengan BSB, artinya anak bisa melakukan kegiatan yang diarahkan atau diperintahkan oleh guru atau pendidik tanpa dibantu oleh orang lain dan mampu membantu atau menolong teman yang lainnya. Keempat nilai ini digunakan sebagai instrumen kami sebagai pendidik untuk menyimpulkan hasil observasi pada anak di setiap perkembangannya. Ada 6 aspek perkembangan yang wajib diterapkan kepada setiap anak. Yang pertama adalah nilai-nilai agama dan moral. Yang kedua adalah fisik motorik. Yang ketiga adalah kognitif. Yang keempat adalah bahasa. Kelima adalah sosial emosional. Dan yang keenam adalah seni. Di dalam rapot TK Kasih Anak Bangsa, setiap aspek perkembangan dibagi lagi menjadi sub aspek perkembangan yang akan saya jelaskan berikut ini. Untuk aspek perkembangan fisik motorik, kita bagi menjadi 3 sub. Yang pertama adalah motorik kasar, yang kedua adalah motorik halus, dan yang ketiga adalah kesehatan dan keselamatan diri sendiri. Motorik kasar adalah kemampuan anak dalam mengolah motorik kasarnya atau otot besarnya. Misalnya seperti melompat, berlari, berjalan, itu adalah aktivitas motorik kasar. Sebaliknya, motorik halus adalah kemampuan anak dalam mengolah motorik halus atau otot kecilnya. Misalnya seperti menempel, menggunting, mewarnai. Itu adalah aktivitas dari motorik halusnya. Kemudian yang terakhir adalah kesehatan dan keselamatan diri sendiri. Itu merupakan kemampuan anak dalam menjaga kesehatan dan keselamatan bagi dirinya sendiri. Misalnya seperti makan makanan yang sehat dan juga menjaga kebersihan
diri sendiri. Kemudian aspek perkembangan kognitif itu juga dibagi menjadi 3 sub. Yang pertama adalah belajar dan pemecahan masalah. Yang kedua adalah berpikir logis. Ketiga adalah berpikir simbolik. Belajar dan pemecahan masalah adalah kemampuan anak di dalam menyelesaikan masalah-masalah yang sederhana, yaitu melalui aktivitas praktek secara langsung. Misalnya seperti cooking class, eksperimen class, dan juga science class. Berpikir logis adalah kemampuan anak di dalam menalar atau berpikir logis melalui aktivitas seperti berhitung, mengurutkan, mengenal konsep matematika secara sederhana. Berpikir simbolik adalah kemampuan anak di dalam mempresentasikan simbol, bentuk, baik melalui gambar, angka, ataupun gerakan tubuh. Misalnya seperti kegiatan mencocokkan gambar, menirukan gerak hewan, dan juga mengenal angka, dan lain sebagainya. Aspek perkembangan bahasa juga dibagi menjadi 3 sub. Yang pertama adalah memahami bahasa. Yang kedua adalah mengekspresikan bahasa. Dan yang ketiga adalah keaksaraan. Memahami bahasa adalah kemampuan anak di dalam memahami bahasa lisan. Misalnya seperti memahami petunjuk sederhana, menjawab pertanyaan, dan juga memahami isi cerita. Kemudian mengungkapkan bahasa adalah kemampuan anak dalam mengekspresikan pemikirannya melalui bahasa lisan atau tertulis. Misalnya menceritakan pengalaman, menyebutkan nama benda, menyatakan suka atau tidak suka. Kemudian keaksaraan adalah kemampuan awal anak dalam mengenal aksara. Misalnya menyusun kata, menamai benda, menyebutkan kosakata. Berikutnya, aspek perkembangan sosial emosional dibagi di dalam 2 sub. Yang pertama adalah kesadaran diri, dan yang kedua adalah rasa tanggung jawab dan menghormati orang lain. Kesadaran diri adalah kemampuan anak mengarahkan dirinya untuk dapat bersikap baik. Misalnya, anak dapat bersikap mandiri, bertanggung jawab untuk menyelesaikan tugas yang diberikan, sikap mentaati aturan. Kemudian rasa tanggung jawab dan menghormati orang lain maksudnya adalah kemampuan anak dalam bertanggung jawab terhadap orang lain serta dapat menghormati atau menghargai orang lain. Misalnya sikap yang mau mendengarkan orang lain, sabar untuk menunggu giliran, dan mau meminta maaf. Aspek perkembangan seni dibagi di dalam 2 sub. Yang pertama adalah seni musik, yang kedua adalah seni keterampilan tangan. Seni musik adalah kemampuan anak dalam menikmati dan mengekspresikan seni musik, baik melalui bernyanyi, menari, ataupun memainkan alat musik. Misalnya menampilkan gerak dan lagu, tari-tarian, atau memainkan alat musik perkusi. Kemudian
Keterampilan tangan adalah kemampuan anak dalam menghasilkan karya keterampilan tangan. Misalnya seperti membuat hiasan, membuat mainan, dan lain sebagainya. Tujuan dari setiap pembagian aspek perkembangan ini adalah supaya orang tua dapat memantau perkembangan anaknya secara lebih spesifik, sehingga orang tua dapat melihat dan mengetahui kelebihan dan kelemahan dari putra-putrinya. Kita bisa melihat bakat dan kemampuan anak, sehingga orang tua bisa mengarahkan potensi anak secara maksimal sejak usia dini. Misalnya di dalam aspek perkembangan kognitif, di rapot kita dibagi menjadi 3, yaitu problem solving atau pemecahan masalah, logical atau berpikir logis, dan juga berpikir simbolis. Dari kognitif ini kita bisa tahu di mana kehebatan anak kita. Apakah di bagian pemecahan masalahnya, apakah dia hebat di bidang berpikir logisnya, atau di bagian berpikir simboliknya. Pada lembar terakhir, yaitu lembar conclusion atau kesimpulan perkembangan anak, orang tua dapat memantau atau memperhatikan pencapaian perkembangan putra-putrinya. Target kami sebagai pendidik, setiap anak diharapkan bisa mencapai nilai BSH atau berkembang sesuai harapan. Yang perlu diperhatikan oleh orang tua murid adalah jika pencapaian perkembangan anaknya belum maksimal, artinya belum berkembang atau mulai berkembang, harapan kami sebagai pendidik adalah pencapaian anak harus sampai kepada BSH atau berkembang sesuai harapan. Namun untuk putra-putrinya yang nilainya sudah BSH atau berkembang sesuai harapan, juga ada catatan khusus yang harus diperhatikan oleh para orang tua murid. Karena kami para pendidik mengklasifikasikan apakah nilai BSH tersebut masuk dalam kategori A. sangat baik, B. baik, C. cukup baik. Jika BSH nilai A atau sangat baik, artinya anak mampu menyerap dan menyelesaikan pembelajaran sangat maksimal. Kisarannya mencapai 80-100%. Jika BSH nilainya B atau baik, artinya anak mampu menyerap dan menyelesaikan pembelajaran cukup maksimal. Kisarannya 50-70%. Dan jika BSH nilainya C atau cukup baik, artinya anak mampu menyerap dan menyelesaikan pembelajaran kurang maksimal. Kisarannya 10-40%. Dasar kesimpulan tersebut, kami menghitung dari total kegiatan atau aktivitas per 3 bulan. Demikian penjelasan singkat yang dapat kami berikan mengenai rapot TK Kasih Anak Bangsa. Kami berharap para orang tua murid dapat memperhatikan pencapaian perkembangan putra-putrinya. Dukung kami terus supaya kami sebagai pendidik dapat terus memajukan putra-putri Bapak Ibu sekalian, sehingga mereka boleh menjadi generasi yang berkualitas.
Salam sukses.